Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadif Alif Swendra dari Prodi Teknik Sipil 2019. Saya di sini akan menjelaskan materi pengantar material konstruksi dari pertemuan 9 sampai pertemuan yang ke-15. Yang pertama ada materi proses pengerjaan beton. Persiapan sebelum penuangan beton. Yang pertama, semua peralatan untuk pengadukan dan pengangkutan beton harus bersih. Yang kedua, ruang yang akan diisi dengan beton harus bebas dari kotoran-kotoran yang mengganggu. Yang ketiga, untuk memudahkan pembukaan acuan, permukaan dalam acuan boleh dilapisi dengan bahan khusus, antara lain seperti minyak mineral dan lapisan bahan kimia. Yang keempat, pasangan dinding bata yang berhubungan langsung dengan beton harus dibasahi air sampai jenuh. Lalu yang terakhir, tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang dapat merusak beton atau mengurangi lekatan antara beton dengan tulangan. Metode pengadukan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama dengan cara manual, yang kedua dengan cara mesin. Nah, yang manual ini dengan menggunakan tangan. Nah, yang mesin yaitu menggunakan alat bantu seperti alat aduk molen atau blanching plant. Cara pengadukan manual, yang pertama, pasir dengan semen dicampur dalam keadaan kering dengan komposisi tertentu di atas tempat yang datar dan kedap air. Yang kedua, pencampuran dilakukan sampai didapatkan warna yang homogen. Yang ketiga, tambahkan kerikil, kemudian lakukan pencampuran lagi. Yang keempat, alat bantu yang digunakan dapat berupa skop, cangkul, ataupun alat gali lainnya. Lalu, buat lubang di tengah adukan, tambahkan kira-kira 75% dari kebutuhan air. Lalu yang terakhir, aduk hingga rata dan tambahkan sedikit demi sedikit air yang tersisa. Lalu ada pengadukan mesin. Caranya, sambil mesin aduk diputar, masukkan air sebanyak sekitar 0,80 kali yang direncanakan. Lalu masukkan pasir dan kerikil ke dalam mesin aduk dan masukkan pula semen di atas pasir dan kerikil itu. Lalu selanjutnya masukkan air sedikit demi sedikit sampai adukan tampak mempunyai konsistensi yang cukup. Lalu waktu pengadukan sebaiknya tidak kurang dari 3 menit. Lalu adukan beton segar kemudian dikeluarkan dan ditampung dalam bejana yang cukup besar. Waktu pengadukan ini akan mempengaruhi pada mutu beton. Jika terlalu sebentar, pencampuran bahan kurang merata, sehingga pengikatan antara bahan-bahan beton akan berkurang. Dan sebaliknya, pengadukan yang terlalu lama akan mengakibatkan naiknya suhu beton, keausan pada agregat sehingga agregat pecah, lalu terjadinya kehilangan air sehingga penambahan air diperlukan, lalu bertambahnya nilai selam dan menurunnya kekuatan beton. Nah, selama proses pengadukan, kekentalan campuran beton harus diawasi terus dengan cara memeriksa nilai selam yang disesuaikan dengan jarak pengangkutan. Pemadatan beton. Pemadatan dilakukan segera setelah beton dituang. Kebutuhan alat madat disesuaikan dengan kapasitas pengecoran dan tingkat kesulitan pengerjaan. Pemadatan dilakukan sebelum terjadinya initial setting time pada beton. Dalam praktik di lapangan, initial setting dilakukan dengan cara menusuk beton tersebut dengan tongkat tanpa kekuatan. Jika masih dapat ditusuk sedalam 10 cm, berarti setting time belum tercapai. Pemadatan dimaksudkan untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat dalam beton segar. Lalu selanjutnya bahan bangunan inovatif. Beberapa inovasi material bangunan. Saat ini banyak ditemukan inovasi terbaru mengenai material bangunan yang unik. Berikut ini beberapa inovasi material bangunan yang berpotensi sangat bermanfaat di masa depan. Yang pertama ada grafin atau grafena. Yang kedua, batu bata yang terbuat dari urin manusia. Yang ketiga, batu bata yang terbuat dari putung rokok. Yang keempat, semen yang dapat memancarkan cahaya atau semen glow in the dark. Yang kelima, semen yang dibuat dengan campuran wortel. Yang keenam, kayu yang tembus pandang. Yang ketujuh, balok bangunan yang terbuat dari material sisa. Dan yang terakhir adalah beton Mars. Berikut adalah penjelasan dari material bangunan tersebut. Untuk membacanya bisa di-post di video ini. Beberapa teknologi konstruksi futuristik. Saat ini banyak ditemukan inovasi terbaru mengenai material bangunan yang unik. Berikut ini beberapa teknologi konstruksi futuristik yang berpotensi sangat bermanfaat di masa depan. Yang pertama, beton dapat memperbaiki dirinya sendiri. Yang kedua, tabung karbon ukuran nano. Yang ketiga, aluminium transparan. Yang keempat, beton berpori. Yang kelima, insulasi aerogel. Yang keenam, keramik peka terhadap temperatur. Yang ketujuh, robot rayap untuk konstruksi berbahaya. Dan yang terakhir, printer 3D pencetak rumah. Berikut adalah penjelasannya. Untuk membacanya bisa di-post di video ini. Lalu kita masuk ke pertemuan 11, yaitu materi definisi aspal. Material berwarna hitam atau coklat tua pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai temperatur tentu dapat menjadi lunak atau cair sehingga dapat membungkus partikel agregat pada waktu pembuatan campuran aspal beton atau dapat masuk ke dalam pori-pori yang ada pada penyemprotan atau penyiraman pada perkerasan macadam atau belaburan.
Jika temperatur mulai turun, aspal akan mengeras dan mengikat agregat pada tempatnya. Ada beberapa jenis-jenis aspal antara lain, yang pertama aspal minyak, aspal emulsi, aspal busa, cutback asphalt, aspal modifikasi, dan aspal buton. Untuk penjelasan pada jenis-jenis aspal bisa di-post di video ini. Ada beberapa sifat-sifat aspal. Yang pertama, mempunyai daya tahan. Yang kedua, kohesi dan adesi. Yang ketiga, kepekaan terhadap temperatur. Yang keempat, kekerasan aspal. Dan yang terakhir, viskoelastisitas aspal. Untuk penjelasannya bisa di-post di video ini ya. Konsep infrastruktur jalan. Penyelenggaraan infrastruktur jalan mampu menyediakan infrastruktur jalan memenuhi kriteria. Yang pertama, infrastruktur jalan yang handal. Yang kedua, infrastruktur jalan yang ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga, infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Dan yang keempat, infrastruktur jalan yang harmonis dengan lingkungan hidup manusia. Lalu kita masuk ke pertemuan ke-13 tentang materi definisi besi dan baja. Besi atau dari bahasa Latin disebut ferrum, merupakan logam dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti baik di luar maupun di dalam bumi. Kelimpahannya di dalam planet yang berbatu seperti bumi. Karena begitu banyaknya produksi akibat reaksi fusi di dalam bintang bermassa besar, besi oksida dicampur dengan serbuk aluminium bisa dipantik untuk membentuk reaksi termit yang sering digunakan dalam pengelasan dan pemurnian biji. Sifat mekanik besi dan paduannya mampu dievaluasi menggunakan berbagai uji termasuk uji Brinell dan uji kekerasan Vickers. Besi bereaksi dengan air dan uap pada suhu yang tinggi dan menghasilkan gas hidrogen. Besi juga mempunyai sifat larut dalam larutan asam. Besi mudah bereaksi dengan udara dan menghasilkan oksida besi yang kita kenal sebagai karat. Korosi dan pencegahannya. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Tetapi berbagai jenis logam lainnya seperti seng dan magnesium mampu melindungi besi dari korosi. Cara pencegahan korosi terhadap besi antara lain, yang pertama pengecatan, yang kedua pelumuran oli, yang ketiga pembalutan dengan plastik, yang keempat pelapisan dengan timah, kelima pelapisan dengan seng atau yang disebut galvanasi, dan yang terakhir yang keenam pelapisan dengan kromimum atau disebut kromimum planting. Lalu selanjutnya ada senyawa besi. Yang pertama ada besi oksida, yang kedua ada besi sulfat, yang ketiga ada besi sulfida, yang keempat ada besi klorida atau feriklorida, yang kelima ada magnetit, yang keenam ada ferioksida, dan yang ketujuh biru Rusia. Kita lanjut pada baja. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal atom besi. Lalu selanjutnya ada fungsi baja. Dalam kehidupan sehari-hari, besi digunakan untuk macam-macam fungsi. Yang pertama, membuat berbagai macam barang yang membutuhkan daya tahan tinggi dan lama. Contohnya kayak kendaraan, mesin, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada dalam dunia konstruksi, baja biasa dipakai sebagai bahan konstruksi jalan, rel kereta api, dan banyak infrastruktur bangunan. Ketahanan baja yang lebih tinggi dari besi karena dicampur karbon dan bahan-bahan lainnya mengakibatkan baja mampu memenuhi fungsinya sebagai komponen struktur bangunan. Berikut macam-macam besi baja dalam dunia pembangunan. Yang pertama ada besi beton, yang kedua ada pipa besi, yang ketiga besi plat, yang keempat ada besi siku, yang kelima ada besi UNP, yang keenam ada wire mesh, yang ketujuh ada besi hollow, dan yang kedelapan ada besi CNP. Lalu selanjutnya ada baja ringan. Baja ringan adalah jenis baja yang dalam proses produksinya ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan baja yang ringan dan memiliki kualitas yang sudah mumpuni untuk beberapa kebutuhan penting. Berikut adalah 3 jenis baja ringan. Yang pertama ada baja ringan jenis bondek, yang kedua baja ringan jenis pandek, dan yang terakhir yang ketiga ada baja ringan jenis trus. Lalu selanjutnya kita masuk pada materi pertemuan yang 14, yaitu aluminium dan gipsum. Aluminium adalah logam berwarna putih keperakan yang lunak. Aluminium dipotong setelah dicetak dari tanur tanpa perlakuan fisik maupun termal. Proses pengendapan residual sendiri merupakan suatu proses pengkonsentrasian mineral bahan galian di tempat. Ciri-ciri aluminium antara lain yang pertama, aluminium merupakan logam yang berwarna perak putih.
Yang kedua, aluminium dapat dibentuk sesuai dengan keinginan karena memiliki sifat plastisitas yang cukup tinggi. Yang ketiga, merupakan unsur metalik yang paling berlimpah dalam kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Lalu ada sifat-sifat aluminium. Yang pertama, berat jenis ringan. Lalu yang kedua, ada tahan korosi. Ketiga, penghantar listrik dan panas yang baik. Keempat, mudah difabrikasi atau dibentuk. Yang kelima, kekuatannya rendah, tetapi pemaduan kekuatannya bisa ditingkatkan. Berikut contoh penggunaan aluminium di dunia konstruksi. Yang pertama ada untuk membuat partisi atau dinding penyekat. Yang kedua, untuk membuat kerangka rolling door. Yang ketiga, untuk membuat kerangka daun, pintu, dan jendela. Yang keempat, untuk membuat kusen pintu dan jendela. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk pagar bangunan. Lalu manfaat penggunaan aluminium batang. Di antaranya ada 3. Yang pertama, tidak mudah keropos. Yang kedua, lebih ekonomis. Yang ketiga, proses instalasi dan perawatannya lebih mudah. Sekarang kita masuk ke gipsum. Gipsum merupakan salah satu mineral non-logam. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat. Contoh lain dari mineral-mineral tersebut adalah karbonat, borat, nitrat, dan sulfat. Mineral-mineral ini diendapkan di laut, danau, gua, dan di lapian garam karena konsentrasi ion-ion oleh penguapan. Sifat fisik dan kimia gipsum. Sifat fisik gipsum yang pertama warnanya putih, kuning, abu-abu, merah, jingga, hitam bila tidak murni. Yang kedua massa jenisnya 2,31 sampai 2,35 gram per cm kubik. Yang ketiga keras seperti mutiara terutama permukaannya. Yang keempat bentuk mineral seperti kristalin, serabut, dan masif. Yang kelima kilap seperti sutera. Yang keenam konduktivitasnya rendah. Lalu proses terbentuknya gipsum. Gipsum alam yaitu merupakan mineral hidrous sulfat yang mengandung 2 molekul air di mana jenis batuannya adalah satinspar, alabaster, gipsum, dan selenit dengan warna bervariasi mulai dari putih ke kuning-kuningan sampai abu-abu. Yang kedua ada gipsum sintetis yaitu gipsum yang diperoleh dengan memproses air laut dan air kawah yang banyak mengandung sulfat dengan menambahkan unsur kalsium ke dalamnya. Dan sumber lainnya adalah gipsum sebagai produk sampingan pembuatan asam fosfat, asam sulfat, dan asam sitrat. Lalu selanjutnya kita masuk pada materi pertemuan yang ke-15 yaitu green material. Green material memiliki arti yang lebih luas dari sekedar ramah lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya menyangkut dari sisi produk material itu sendiri. Material ramah lingkungan memiliki kriteria. Yang pertama tidak beracun. Yang kedua dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga dapat menghubungkan kita dengan alam. Yang keempat bisa didapatkan dengan mudah dan dekat. Yang kelima, bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Nah, mengapa konsumen perlu beralih produk ekolabel? Produk ekolabel adalah produk ramah lingkungan yang mempertimbangkan mulai dari bahan baku yang legal dan dikelola secara lestari, pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan ambang batas yang ditentukan. Lalu ada beberapa macam green material. Yang pertama ada bata merah, kayu, cat odorless, linoleum, batang jerami, bata ringan, bambu, kalsiboard, kaca insulasi, baja, beton rumput, septic tank, ferrok, timbercrete, dan eskrit. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan RAP. Pemanfaatan RAP untuk bahan campuran atau olahan akan diperoleh berbagai kelebihan, yakni yang pertama, pemanfaatan limbah aspal hasil pengerukan jalan yang rusak yang tidak terpakai akan dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Yang kedua, penggunaan limbah aspal hasil pengerukan akan dapat mengurangi bahan aspal alam natural yang selama ini diperoleh dari dieksploitasi bahan tambangan dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, pengolahan aspal dengan menggunakan bahan campuran limbah yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Yang keempat, pemanfaatan RAP untuk bahan campuran pemeliharaan jalan dari sisi ekonomi akan lebih murah. Sekian dari saya, Muhammad Nadif Alif Swendra, Prodi Teknik Sipil 2019, Universitas Pembangunan Jaya.